warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Syahputra, NPM 1904290001, mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas tentang budidaya tanaman kelapa sawit dari mulai kecambah hingga masa panen. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar, sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Saat ini, kelapa sawit di Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia. Dalam hal produksi minyak sawit, Indonesia saat ini menjadi nomor 1 dan telah mengalahkan Malaysia. Wow, hebat bukan? Dari 64 juta ton produksi sawit di dunia, Indonesia menyumbang lebih dari setengahnya, yaitu 35 juta ton. Wow, Indonesia menyumbang 54% dari produksi minyak sawit dunia. Kelapa sawit tidak hanya menjelma menjadi penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspor yang harus meningkat, namun juga menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Kelapa sawit telah berkembang dari luas 300.000 hektar di tahun 1980 menjadi saat ini 16,1 juta hektar dengan produksi CPO sebesar 40 juta ton. Wow, hebat. Perlu disampaikan bahwa pangsa perkebunan rakyat terus meningkat dan saat ini telah menjadi 52% dan seluruh luas kebun. Luas total perkebunan rakyat diduga telah mencapai 9 juta hektar. Bukan lagi 6 juta hektar sebagaimana sering diberitakan. Sementara luas kebun kelapa sawit BUMN relatif sedikit, yakni hanya 515 hektar. Nah, dalam teknik budidaya kelapa sawit ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan adalah kegiatan persiapan areal sampai areal tersebut siap ditanami kelapa sawit. Persiapan lahan dilakukan pada semua areal perencanaan pertanaman yang dimulai dari proses perencanaan, penataan kebun, penentuan tata batas, imas, tumbang, rumput sampai areal siap tanam. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lahan yang sesuai, yaitu menilai persyaratan tumbuh tanaman yang akan diusahakan dengan mengetahui sifat-sifat tanah dan lokasi yang mempunyai pengaruh yang merugikan bagi tanaman. Selanjutnya, mengidentifikasikan dan membatasi lahan yang mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan paling banyak dan sifat yang merugikan paling sedikit bagi tanaman yang akan diusahakan. Kualitas kesesuaian lahan yang optimum bagi kebutuhan tanaman merupakan batasan bagi kelas kesesuaian lahan yang paling baik. Kualitas lahan di bawah optimum merupakan kesesuaian lahan antara kelas yang cukup sesuai dan sesuai marginal. Di luar batasan tersebut di atas merupakan lahan-lahan yang tergolong tidak sesuai. Dalam aspek hukum juga menjadi hal yang wajib dipenuhi dalam aktivitas pembukaan lahan. Untuk mendapatkan nilai ekonomis dalam budidaya perkebunan kelapa sawit dibutuhkan areal kebun yang relatif luas minimal 5.000 hektar. Keadaan tanah memenuhi syarat atau layak dari sisi teknis kebun. Status areal sesuai peruntukannya dapat diurus, pelepasannya atau tidak masuk dalam kawasan yang dilarang, kelengkapan perizinan dan legalitas.
Tahap selanjutnya adalah penanaman benih ke dalam polybag. Setelah semua polybag terisi tanah, kecamba sebaiknya sesegera mungkin ditanam. Kecamba yang akan ditanam harus direndam terlebih dahulu dengan larutan fungisida dengan konsentrasi 0,2%. Kecamba yang ditanam hanya kecamba terpilih dan telah muncul plumula dan radicula. Tumbuh lurus dan berlawanan arah. Panjangnya tidak boleh lebih dari 10 hingga 15 mm. Cara persiapan penanaman benih kecamba. Yang pertama, siram tanah di polybag sampai jenuh sebelum kecamba ditanam. Yang kedua, kantong plastik kecamba dibuka dengan hati-hati dan diletakkan kecamba di baki yang beralaskan goni basah yang telah direndam dalam larutan fungisida tiram dengan konsentrasi 0,2%. Yang ketiga, kecamba diseleksi dan dihitung. Adapun seleksi kecamba. Yang pertama, kecamba normal, radicula dan plumula terlihat jelas. Panjangnya 10 hingga 12 mm. Radicula berujung tumpul seperti bertudung, agak kasar. Plumula ujungnya tajam seperti tombak. Ciri-ciri kecamba yang abnormal. Yang pertama, calon akar dan batang atau radicula dan plumula berwarna coklat. Yang kedua, calon akar dan batang atau radicula dan plumula patah. Yang ketiga, berkecamba lanjut. Calon akar sudah terlalu panjang, seharusnya cukup 1,5 cm saat yang tepat untuk ditanam. Yang keempat, pada ujung calon akar dan batang atau radicula dan plumula berwarna coklat. Yang kelima, calon akar dan batang atau radicula dan plumula terserang cendawan. Cara menanam kecamba yang pertama yaitu dengan ibu jari buat lubang tanam sedalam 2 hingga 3 cm di tengah setiap polybag. Yang kedua, penanaman kecamba harus memperhatikan posisi radicula yang akan diposisikan arah ke bawah dan plumula yang akan diposisikan ke atas. Yang ketiga, kecamba diletakkan di dasar lubang dengan radicula di bawah dan tutup dengan tanah maksimum 1 cm. Yang keempat, basahi polybag dengan perlahan agar tidak mengganggu kecamba yang baru ditanam. Polybag dibasahi sampai jenuh. Benih harus ditanam lebih kurang 1 cm di bawah permukaan tanah. Benih tidak boleh ditanam terbalik atau terlalu dalam. Tanam terbalik akan menyebabkan daun keriting. Setelah tanam, harus diberi lapisan mulch seperti pecahan cangkang atau fiber dari pabrik. Double tuns. Dalam benih yang normal, kadang terdapat 2 atau 3 titik tumbuh. Hal seperti ini disebut double tuns dan harus ditanam di polybag kecil. Kecamba yang muncul lebih dari 1 atau double tuns dapat ditanam dengan normal dan baru dipisahkan ketika akan dipindahkan ke large polybag. Setiap bed yang sudah ditanami kecamba harus diberi tanda dengan plang yang ditempatkan kedua ujung bed. Plang memuat nomor box, tanggal tanam ke polybag, kode identitas kecamba, dan jumlah bibit yang ditanam. Oke, selanjutnya masuk ke tahap pre-nursery dan main nursery. Pembibitan awal atau pre-nursery pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan bibit yang merata sebelum dipindahkan ke pembibitan utama. Media persemaian biasanya dipilih pasir atau tanah berpasir. Pembibitan awal dapat dilakukan dengan menggunakan polybag kecil atau bedengan yang telah diberi naungan. Sedikit demi sedikit, naungan dalam persemaian dikurangi dan akhirnya dihilangkan sama sekali. Akan tetapi, di daerah yang sangat terik, naungan tetap dipertahankan sesuai kebutuhannya. Kecamba yang dipindahkan ke pembibitan awal adalah kecamba yang normal. Ciri-ciri kecamba yang normal adalah radicula atau bakal akar berwarna kekuning-kuningan dan plumula atau bakal batang keputih-putihan. Radicula lebih tinggi dari plumula. Radicula dan plumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radicula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Oke, selanjutnya main nursery. Main nursery pembibitan utama, yaitu bibit dari pembibitan awal atau pre-nursery.
dipindahkan ke dalam polybag dengan ukuran 40 x 50 cm atau 40 x 60 cm setebal 0,11 mm yang berisi 15 hingga 30 kg tanah lapisan atas yang diayak. Pada fase pembibitan utama, naungan tidak lagi dibutuhkan. Bibit yang telah dipindahkan ke dalam polybag besar disusun dengan jarak tanam 90 x 90 cm atau 70 x 70 cm. Pemeliharaan pada pembibitan utama meliputi penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Pada fase pembibitan utama atau nursery, bibit tidak dapat langsung ditanam di lapangan karena bibit masih terlalu kecil sehingga mudah terganggu pertumbuhannya oleh hama penyakit. Selain itu, pertumbuhan bibit tidak seragam, terutama untuk bibit yang sangat muda. Pembibitan dapat dilakukan di lapangan maupun dengan memakai polybag besar. Oke, selanjutnya masuk ke tahap pemupukan. Pemupukan kelapa sawit dalam hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan atau terus-menerus setiap hari diberi pupuk. Waktu pemupukan kelapa sawit biasanya dilakukan ketika curah hujannya kecil dan tidak boleh ketika sedang musim hujan. Pupuk yang baik sebaiknya dapat memperbaiki kemasaman tanah dan merangsang perakaran, sehingga proses pemupukan kelapa sawit bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, dalam pemupukan kelapa sawit juga harus diperhatikan prosedurnya untuk hasil yang maksimal. Pemupukan kelapa sawit merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk mempertahankan produksi buah kelapa sawit. Pohon kelapa sawit berbuah sekitar 2 minggu sekali, atau dengan kata lain, pemilik kebun kelapa sawit akan panen kelapa sawit setiap 2 minggu sekali. Namun, setiap periode 2 minggu tersebut bukan tidak mungkin buah yang dihasilkan tidak sama. Terkadang 2 minggu pertama panen besar, tetapi selang 2 minggu keempat akan menurun. Hal ini bisa disebabkan dari prosedur pemupukan kelapa sawit yang belum maksimal. Tujuan pemupukan yang pertama yaitu pemupukan adalah pemberian unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang tidak atau dalam jumlah yang sangat terbatas terdapat dalam tanah, yaitu penambahan bahan tertentu ke dalam tanah agar tanah tersebut menjadi subur. Untuk memberikan keseimbangan dalam kebutuhan tanaman kelapa sawit, maka diperlukan penambahan pemberian unsur hara yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan panduan pelaksanaan pemupukan pada pembibitan, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan atau TBM, dan pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM. Yang ketiga, diperoleh pertumbuhan tanaman dan produktivitas yang standar. Nah, masuk ke tahap yang terakhir yaitu pemanenan. Proses pemanenan kelapa sawit meliputi pekerjaan memotong tandan buah masa, memungut brondolan dan mengangkut buah ke tempat penampungan hasil atau TPH, serta ke pabrik. Pelaksanaan pemanenan tidak dilakukan secara sembarang. Perlu memperhatikan beberapa kriteria tertentu. Sebab tujuan panen kelapa sawit adalah untuk mendapatkan rendemen minyak yang tinggi dengan kualitas minyak yang baik. Kriteria panen yang harus diperhatikan adalah matang panen, cara panen, alat panen, rotasi panen, sistem panen, serta mutu panen. Tujuan panen kelapa sawit yang pertama yaitu memanen semua buah pada tingkat kematangan yang optimum, yaitu pada saat tandan buah segar atau TBS mengandung minyak dan kernel tertinggi. Yang kedua, memanen hanya buah yang matang dan mengutip brondolan. 3. Mengirim TBS ke pabrik dalam waktu 24 jam setelah panen. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kandungan asam lemak bebas di dalam minyak sawit mentah. Teknik pemanen. Yang pertama, persiapan pemanen. Pelaksanaan panen buah perlu memperhatikan yang pertama, kondisi areal, penyediaan tenaga kerja, pemotong buah, pembagian seksi potong buah, dan penyediaan alat-alat kerja. Yang kedua, pemanen. Pemanen mencari buah yang masak dan melihat buah yang berondol di tanah. Jika pengambilan buah tidak dapat dilakukan tanpa memotong pelepah yang di bawahnya, maka pelepah ini harus dipotong terlebih dahulu dan dirumpuk ke gawangan.
Potong buahnya, potong tangkai buah sependek mungkin. Tunas yang dibuang harus seminimal mungkin dan seperlunya. Jika mungkin dengan mengikuti aturan dengan ketentuan meninggalkan 2 pelepah di bawah buah. Pelepah yang ditunas harus disebar di gawangan. Perhatikan untuk tidak menutup pasar pikul, piringan, dan parit. Tidak ada buah masak yang tertinggal karena ini akan terlalu masak pada rotasi berikutnya. Ketika memotong pelepah, pemanen harus memotong rapat pada batang. Jangan memanen buah mentah karena akan mengakibatkan kehilangan minyak dan kenel. Semua keberondolan harus dikutip, termasuk yang masuk ke ketiak pelepah kelapa. Usahakan jangan terlalu banyak memindahkan buah hasil pemanen karena akan mengakibatkan kenaikan FFA.